Tips yang pertama yaitu mencari faktor pemicu dari perilaku tersebut. Nah, sebagai pengajar atau guru, hendaknya kita mencari faktor-faktor yang menjadikan anak memiliki sikap yang hiperaktif seperti ini. Misalnya, anak sulit untuk duduk karena tidak nyaman dengan teman yang ada di sekitarnya. Barangkali anak membutuhkan perhatian yang khusus dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga nantinya kita bisa melakukan beberapa teknik untuk menghilangkan faktor tersebut. Tips yang kedua yaitu memberikan apa yang menjadi keinginan anak sebelum nantinya dia menuntutnya. Nah, cara ini juga bisa dilakukan pada anak-anak di dalam kelas yang memang memiliki sifat hiperaktif. Misalnya dengan memberikan perhatian sebelum anak mencari-cari perhatian dan mengalihkan berbagai kegiatan lain apabila anak mudah sekali bosan. Tips yang ketiga, memindahkan anak. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan memindahkan anak dari perilaku yang sebelumnya. Misalkan anak sedang merobek kertas temannya, kemudian oleh guru dipindahkan ke tempat yang anak tidak bisa melakukan lagi hal tersebut. Tips yang keempat yaitu memberikan hukuman pada anak. Nah, cara ini sebenarnya memang tidak baik dilakukan. Namun, ada beberapa hal juga yang bisa menyebabkan cara ini perlu dilakukan. Misalnya, saat berbagai prosedur yang dilakukan sudah tidak berhasil. Namun, jangan memberikan hukuman yang dilakukan dalam keadaan marah. Sebaiknya berikan saja hukuman yang ringan dan juga efektif untuk anak. Tips yang kelima yaitu melakukan pengembangan dari tingkah laku yang dilakukannya. Cara seperti ini bisa dilakukan dengan mempertahankan kelakuan baik dan mengembangkannya menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Bisa juga dilakukan dengan penguatan pada berbagai tiap perilaku dengan berupa imbalan. Misalnya, saat anak melakukan hal-hal yang benar dan terpuji, anak diberikan imbalan atau hadiah agar nantinya bisa mempertahankan sikap yang sama. Tips yang keenam yaitu memberikan pengertian pada teman di kelasnya agar tidak menjauhinya. Nah, anak-anak yang hiperaktif ini umumnya membutuhkan pengawasan dan juga perhatian yang baik. Untuk itu, sebagai seorang guru atau pengajar, sebaiknya beri pengertian juga kepada teman sekelasnya agar tidak menjauhinya dan bersikap normal saja dan harus tahu juga bagaimana waktu yang dilakukan untuk menjaga jarak. Tips yang ketujuh yaitu memberikan perlakuan yang sama dengan yang lainnya. Nah, sebaiknya jangan memberikan perhatian yang berbeda dengan teman lainnya. Jika diberikan perhatian yang berbeda, malah akan menjadi pemicu pada anak-anak yang hiperaktif. Sebaiknya lakukan saja kegiatan yang seperti biasanya, sehingga nantinya anak-anak yang lain yang ada di kelas dapat lebih mengerti dan paham dalam membantu anak yang hiperaktif. Tips yang ke-8, bekerja sama dengan orang tua mengenai asupan makanan anak. Nah, untuk mengurangi kelakuan hiperaktif pada anak, sebaiknya guru juga melakukan koordinasi pada orang tua agar menghindari anaknya pada makanan yang banyak mengandung gula, bahan pengawet, minuman dingin, dan juga pewarna makanan. Karena akan semakin membuat energi anak berlebih dan memunculkan sikap hiperaktif di kelas. Tips yang ke-9 yaitu membantu anak dalam menenangkan diri saat merasa frustasi dan marah. Nah, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kelas, seperti anak yang tiba-tiba merasa marah dan frustasi, sebaiknya guru membantu anak untuk mendorong dan mengambil napas dalam-dalam sehingga anak bisa jauh lebih tenang dan mengontrol dirinya. Tips yang ke-10 yaitu memberikan pengertian pada anak dengan bahasa yang sederhana. Apabila anak hiperaktif ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sebaiknya diberi pengertian dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Namun jangan sesekali marah pada anak yang karena ketika kita marah kepada anak akan membuatnya tidak mau mendengarkan kita dan malah nantinya tidak peduli dan melakukan kesalahan dan hal-hal yang tidak baik yang lainnya.